Sampai hari ini masih banyak nasabah pinjaman online yang memikirkan DC lapangan, memikirkan tentang sebar data, memikirkan skor kredit bermasalah, memikirkan slik OJK, sehingga tidak sedikit mereka yang hidupnya ancur-ancuran. Seperti yang akan saya tampilkan nanti di akhir video ini, beberapa hal yang membuat nasabah pinjaman online sangat ketakutan didatangi DC lapangan. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan sama-sama bahas tentang ketakutan terbesar nasabah-nasabah pinjaman online. Mungkin ada di antara Anda yang sudah memasuki jatuh tempo pembayaran di pinjol. Lalu ada yang sudah jatuh tempo, ada yang sudah telat bayar, bahkan ada yang sudah gagal bayar. Dan permasalahan terbesar ke nasabah-nasabah tersebut itu ada yang masih mengeluhkan tentang takut didatangi DC lapangan, takut dipermalukan, takut disebar data, takut slik OJK, takut skor kredit bermasalah. Ini masih sebuah permasalahan yang besar buat mereka yang saat ini masih menggunakan pinjaman online. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih selalu setia mendukung channel ini dan menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan buat kawan-kawan yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, insya Allah hidup kalian akan lebih baik dibandingkan dengan kalian terus-terusan rajin merawat pinjol, terus-terusan maksa bayar pinjol, gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru, hutang 1 jadi 2, hutang 2 jadi 3, dan seterusnya. Dan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Mulai sekarang stop gali lubang tutup lubang, stop pembayaran secara dengan membuat hutang baru, stop pembayaran dengan terus-terusan kalian mencari dana talangan. Ya, apalagi sampai kalian mengikuti arahan-arahan DC pinjol yang sering menyarankan untuk membayar biaya perpanjangan tenor dulu. Itu bukanlah solusi. Ketika kalian membayar biaya perpanjangan tenor, utang kalian tidak berkurang. Dan endingnya orang-orang yang terus membayar biaya perpanjangan, membayar biaya cicilan, terus-terusan gali lubang tutup lubang, endingnya pasti akan gagal bayar. Dan saat gagal bayar tersebut, setelah dihitung jumlah utangnya itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Yang asalnya punya utang di satu aplikasi, karena terus gali lubang tutup lubang bisa berpotensi sampai terjerat di banyak aplikasi pinjol. Walaupun kita tahu aturan OJK bahwa mulai tahun 2024 satu nasabah hanya boleh meminjam di 3 aplikasi pinjaman online legal, tapi faktanya banyak saya temukan di lapangan orang-orang yang masih bisa meminjam uang di lebih dari 10 aplikasi pinjol ya. Jadi tentunya ini hanyalah sebuah aturan OJK dan kita tidak pernah tahu apakah pinjol-pinjol tersebut akan mengikuti aturan OJK tersebut atau tidak. Karena namanya pinjaman online atau pinjaman daring itu merupakan suatu bisnis besar. Bisnis besar yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dari nasabahnya. Jadi kalau misalkan ada aturan yang ketat dari OJK, kita tidak pernah tahu apakah akan ditaati atau tidak. Dan banyak juga yang kejadian setelah ada aturan bahwa satu orang nasabah hanya boleh meminjam maksimal di 3 aplikasi pinjaman online legal, tapi faktanya masih banyak juga yang dicairkan dana lebih dari 4 aplikasi pinjol legal. Nah, jadi kalian berhati-hati saja ketika mendapatkan penawaran pinjaman uang. Baik itu dari pinjol legal atau dari pinjol ilegal, itu hanyalah sebuah jebakan. Agar kalian mau meminjam, diiming-imingi pencairan cepat, diiming-imingi bunga yang ringan, diiming-imingi persyaratan yang mudah. Itu hanyalah sebuah jebakan di awal, dan nanti kalau kalian sudah terjebak, sudah terjerat, maka di situ kalian tidak akan pernah bisa keluar dari jeratan utang pinjol tersebut. Ini fakta terjadi pada jutaan orang yang saat ini sudah gagal bayar di pinjol. Ada yang sengaja memang pinjam uang di pinjol lalu gagal bayar, ada yang jutaan memang terpaksa gagal bayar karena tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar utang tersebut. Ada yang sudah terjebak gali lubang tutup lubang. Ada yang sudah menjual tanah, menjual rumah, menjual mobil, menjual aset-aset berharga lain. Dan itu fakta ketika orang-orang memang sudah terus-terusan memaksa membayar utang pinjol dengan berbagai alasan. Alasannya bisa saja karena takut skor kredit bermasalah,
takut slik OJK, takut di blacklist, lalu ingin mempertahankan limit, itu adalah orang-orang yang akan terus-terusan dimiskinkan oleh pinjaman online ya. Jadi di antara kalian semuanya, apakah ada yang masih gali lubang tutup lubang? Apakah masih ada yang saat ini takut data-data masuk slik OJK? Tuliskan di kolom komentar. Ingat kawan, masuk slik OJK kita ambil sisi positifnya saja. Saat data-data kita di blacklist, masuk slik OJK, maka itu tandanya kalian tidak bisa meminjam uang riba lagi. Dengan seperti itu mungkin kalian tidak akan terjerumus lagi ke dalam utang riba, yang mana utang riba itu akan menjerumuskan kalian di dunia dan akhirat, akan menyengsarakan hidup kalian di dunia dan akhirat. Itu fakta terjadi. Orang-orang yang terjerumus ke dalam lubang hutang riba itu hidupnya hancur-hancuran, itu banyak terjadi. Jadi mungkin hari ini belum, tiba-tiba tahun depan jadi ambruk, jadi berantakan, hancur-hancuran, itu bisa saja terjadi. Jadi berhati-hatilah ketika kalian meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Jika memang terpaksa kalian harus berutang, jangan berutang di pinjol. Carilah utangan lain yang mungkin lebih bersahabat, mungkin bisa membuat kalian lebih tenang. Karena meminjam uang di pinjol itu bisa mengakibatkan tingkat kesetresan di atas 75% dibandingkan dengan berutang di bank konvensional, di leasing, atau di tempat lain. Ya, berhati-hati dengan pinjaman online, mau legal atau ilegal sama saja. Hanya bedanya status saja ya. Jadi status resmi dan tidak resmi itu penting. Kalau pinjol itu berpotensi membuat hidup kalian hancur di kemudian hari jika kalian tidak paham dengan aturan utang piutang di pinjol tersebut. Apalagi sampai terjebak gali lubang tutup lubang. Hentikan gali lubang tutup lubang. Hentikan ketakutan yang ada di pikiran kalian. Sumber masalah dari orang-orang yang saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di pinjol itu adalah dari pikirannya sendiri, dari hatinya sendiri, tidak bisa mengkondisikan pikirannya, tidak bisa membuat rileks, tidak bisa melewatinya dengan santai, dengan rileks. Padahal fakta orang-orang yang gagal bayar di pinjol itu hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rajin merawat pinjaman online. Fakta ya, jadi lebih baik. Tidak mampu bayar, gagal bayar adalah cara agar kalian tidak terjerat utang pinjol yang semakin besar. Dan ketika kalian mulai diancam-ancam akan didatangi DC lapangan, akan disebar data, akan diambil dana kalian secara full, membawa RT RW, membawa polisi, proses jalur hukum dan sebagainya seperti yang kalian lihat di layar, itu adalah semua cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol karena dia tidak bisa menjangkau rumah kalian, tidak bisa mengunjungi rumah kalian, sehingga berbagai upaya penagihan dilakukan secara online, secara daring. Dan untuk mengatasi hal itu agar kalian tidak ngedrop mental, atasi penyebab dari segala macam kesetresan tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara memutus segala komunikasi dengan debt collector tersebut. Oke ya teman-teman, itu adalah salah satu cara agar kalian bisa lebih tenang, agar kalian bisa rileks, tidak panik lagi, tidak takut lagi. Karena sumber ketakutan itu ada dari pikiran kalian karena terus-terusan membaca chat penagihan dari DC pinjol, terus-terusan menerima panggilan telepon dari DC pinjol, yang akhirnya karena terus-terusan seperti itu timbullah kesetresan luar biasa. Nah dari sekarang cobalah, daripada kalian terus-terusan memikirkan DC lapangan, memikirkan sebar data, memikirkan skor kredit bermasalah, lebih baik kalian putus komunikasi kalian dengan debt collector. Hapus chat WhatsApp, ganti nomor, ganti HP, hapus semua media sosial, lalu setelah itu kalian bisa fokus dengan apa yang semestinya kalian perjuangkan. Setiap hari kalian harus makan. Bagaimana caranya agar kalian bisa tetap makan? Bagaimana caranya agar kalian tetap mendapatkan uang? Itu yang harus kalian lakukan. Dan ingat, jika kalian memang sudah di tingkat kesetresan yang luar biasa, maka segera kembalikan permasalahan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika kalian selalu berada di jalan Allah, segala permasalahan di dunia ini akan selesai dengan jalan Allah. Oke ya, yang pasti kalian harus tetap semangat. Perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.